semua teman-teman pelaku UKM yang saya cintai. Terima kasih banyak juga Kang Iim yang sudah hadir bersedia untuk membantu kami pada acara hari ini, yaitu acara pelatihan Grow Your Business with Webinar dengan tema yang sangat menarik, tema yang sangat bagus sama sekali, yaitu tema tips berbisnis di era pandemi. Nggak mudah di era pandemi ini kita bisa maju kalau kita nggak bisa mendapatkan pakar narasumber yang bisa membangkitkan semangat kita. Tapi yakin narasumber kita hari ini, Kang Iim, bisa menjadi the best untuk Jakarta Barat. Ya, boleh kita ketahui teman-teman semua, memang Jackpreneur ini suatu kegiatan yang dapat kita kembangkan melalui potensi keterampilan yang mandiri. Dan kita juga berusaha dalam kondisi pandemi ini, bagaimana kita bisa berkolaborasi, baik itu dengan instansi, dengan pelaku para usaha. Ini yang harus kita ciptakan. Kolaborasi ini walaupun di luar ini kita tidak mempunyai misalnya anggaran, tapi kita harus bisa berkolaborasi bagaimana kita bisa meningkatkan potensi-potensi para pelaku ini agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan stabil. Dalam kondisi yang pandemi ini, memang tadi sudah disampaikan oleh Feby, banyak keterpurukan yang kita hadapi, khususnya di ekonomi. Semangat ada, Kang Iim, tapi kalau kita berkarya kembali, daya belinya pun tidak ada. Tetapi kita tidak pernah putus sampai di situ. Saya yakin semua pelaku UKM di Jakarta Barat itu smart semua. Dan mereka semuanya semangat yang sangat luar biasa. Maka saya percaya mungkin hari ini ilmu yang diberikan oleh Kang Iim akan membangkitkan semangat teman-teman semua. Karena Jackpreneur ini kita harus ikuti dan kita harus tingkatkan ekonomi dengan melalui program-program yang ada pelatihan dari P1 sampai P7. Nah, pelatihan-pelatihan inilah yang kita lakukan dalam kondisi ini, kita melalui online. Kita jangan putus dengan kondisi seperti ini. Kita punya pakar-pakar ekonomi, kita punya pakar-pakar narasumber, salah satunya dari OKOC, Kang Iim. Terima kasih banyak sudah dapat bekerja sama. Mudah-mudahan Kang Iim untuk selanjutnya bisa membantu untuk yang tema-tema lainnya demi meningkatkan ekonomi yang ada di Jakarta Barat. Siap. Walaupun dalam kondisi tadi saya bilang keterpurukan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh narasumber hari ini buat teman-teman yang pelaku UKM sangat bermanfaat, dan saya juga banyak terima kasih oleh Kang Iim selaku Ketua OKOC bisa meluangkan waktu, telah memberikan ilmunya yang begini banyak. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan itu bermanfaat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada seluruh pelaku UKM, khususnya binaan saya, Bapak Ibu pelaku UKM, jangan mundur dan jangan gentar. Yuk kita maju bersama. Bila ada masalah di wilayah, yuk kita rembuk, kita selesaikan secara musyawarah di mana kondisi ini kita harus pertahankan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku UKM yang mandiri, sukses, dan kita bisa bertahan di dalam usaha kita. Walaupun kita dalam merangkak, insya Allah setelah kondisi ini, kita akan menjadi yang lebih hebat. Mudah-mudahan pelaku UKM yang ada di Jakarta Barat ini menjadi yang terbaik. Terima kasih Kang Iim, mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa bekerja sama. Terima kasih banyak. Semangat buat teman-teman pelaku UKM. Jangan mundur. Selamat berkarya dan selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Tuhan tidak pernah tidur. Selamat berkarya, selamat berusaha. Semoga menjadi pengusaha yang lebih hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Semangatnya udah kerasa ya, teman-teman. Aku pun ngerasa memang kita tuh berada di rumah, kadang-kadang harus butuh masukan motivasi-motivasi lagi, karena bertemu dengan orang lain, mendengar semangat dari orang lain, itu akan membantu kita untuk tetap merasa semangat walaupun di tengah pandemi ini. Baiklah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung akan mendengarkan pemaparan dari Kang Iim ya. Panggilan akrabnya, silahkan Kang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kasudin, PPK UKM Jakarta Barat, Ibu Nuraini Silviana. Ini saya akrab dengan Bu Silvi biasanya. Sahabat saya yang sudah lama sejak
ada kami bersama Pak Anies, Pak Sandi bertugas di DKI Jakarta. Saya sudah kenal Bu Kasudin sejak itu. Dan kemudian juga yang terhormat ada Coach Wulan. Coach Wulan ini ketua dari penggerak di OKOC. Jadi Bu Kasudin di OKOC itu ada lebih dari 110 komunitas penggerak. Nah, salah satunya PPS OKOC. Nah, PPS OKOC ini ketua umumnya Coach Wulan. Beliau juga selain kasih Coach Wulan, beliau juga adalah trainer. Nah, perusahaannya juga banyak, ada usaha di bidang kuliner, kafe, juga ada usaha di bidang SR ya, SR consulting dan manajemen. Jadi kita akan belajar dari beliau pelaku usaha langsung nih, yang binaannya juga sudah meng-Indonesia. Jadi penggerak PPS OKOC ini ada di lebih dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan ini kita moderatornya luar biasa nih, Mbak Feby Ajrian. Mbak Feby, terima kasih banyak. Mbak Feby ini dari pengurus di kami di OKOC Pusat, ini sebagai di Direktorat Diklat ya, yang membawahi teman-teman, makanya ada acara ini dengan baik. Kemudian ada Mbak Vika di tim eksekutif kami yang membantu memfasilitasi Zoom meeting hari ini bersama Husnul. Terima kasih Husnul. Dan tadi katanya ada penyusup dari Rusia. Mungkin akunnya belum disetting security-nya. Jadi yang akun yang ini sudah bagus setting security-nya. Nanti kita pelajari teman-teman di PPK UKM Jakarta Barat untuk setting security-nya. Bu Kasudin, mohon izin untuk saya berbagi. Mungkin saya nggak banyak, nanti Coach Wulan nih yang lebih banyak materi, lebih lengkap karena pelaku langsung. Dan saya coba sharing materi saya. Dan luar biasa Bapak-Ibu semua yang hadir di pelatihan online hari ini, lebih dari 90 lebih ya, dan menuju 100, saya yakin tadi sudah sempat lebih 90, dan nanti akan bertambah terus. Saya akan share materi saya, mudah-mudahan bisa nampak ya, kelihatan ya, Mbak Feby, kelihatan ya. Oke, sebentar saya stop. Materinya sebentar. Sebentar saya buka lagi, materinya agak ketutup tadi. Dan sambil menunggu materi saya tampil, saya juga menyampaikan terima kasih dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah terus berupaya menjalankan program pengembangan kewirausahaan terpadu ini yang sesuai dengan peraturan gubernurnya, dan juga peraturan gubernur yang baru tahun 2020. Nah, ini tertuang di dalam RPJMD DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi, yaitu ini juga salah satu KSD. KSD itu kegiatan strategis daerah. Insya Allah dengan program ini bisa menciptakan banyak lapangan kerja lagi, dan memang program ini tujuannya untuk bisa menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha sebanyak 200.000, targetnya sampai 2022 ya. Yang tadi Bu Kasudin menyampaikan bahwa targetnya cukup besar, dan kami di OKOC siap untuk membantu mendampingi pemerintah Provinsi DKI, karena kami juga sudah mempunyai kerjasama yang bagus ya. Ada surat perjanjian kerjasama yang sudah kami tanda tangani di tahun 2018 awal, sehingga kami juga punya komitmen untuk terus membantu Pemprov DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, ini saya perkenalkan sekali lagi Iim Samsi, Ketua Umum OKOC Indonesia. Nah, OKOC didirikan oleh Pak Sandi. Ini Pak Sandi selalu, karena beliau adalah pengusaha, selalu
mendapatkan tips dari beliau. Jadi di tengah pandemi ini beliau titip pesan pelaku UMKM jangan panik, harus segera adaptasi. Adaptasi ini beliau juga lagi program ini minggu lalu bersama Jakarta Selatan, kami bersama Pak Sandi dan bersama Pak Wakil Gubernur Pak Ariza membuka acara ini, dan kami terus-menerus minggu-minggu ke depan untuk bekerja sama dengan Jakpreneur. Jadi Pak Sandi pesan jangan panik, segera adaptasi usaha kita. Dan memang kalau kita lihat dampaknya di dunia, bukan hanya Indonesia, jadi kita lihat di Amerika udah lebih 20 juta orang mengambil paket pengangguran, paket dirumahkan, paket PHK, dan katanya konon lebih dari 35 juta sekarang. Kemudian di India sudah lebih dari 150 juta buruh migran yang terdampak. Indonesia sendiri ada PHK baru itu sampai 2 juta, sehingga pengangguran di Indonesia yang tadinya 7 juta bertambah 2 juta. Dan konon ini yang dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja, mungkin dampak yang lain bisa lebih besar, mungkin bisa lebih dari 5 juta pekerja atau UMKM yang bisnisnya terhenti. Kemudian di Prancis juga sangat besar sekali. Dan ini 7 langkah sukses yang harus kita jalani. Di Pemprov DKI sendiri juga menjalani kurikulum ini, ada di dalam peraturan gubernur langkah-langkah ini, dan ini juga Bapak Ibu semua pelaku UMKM di Jakarta Barat akan mendapatkan 7 langkah ini. Nanti ikuti programnya, karena saya yakin ini baru pertama ya ikut pelatihan. Jadi Bapak Ibu udah di langkah kedua, yaitu pelatihan. Nanti terus ikuti supaya nanti ada di langkah ketiga pendampingan. Nah, pendamping ini ada di kecamatan-kecamatan. Jadi ikuti para pendamping di kecamatan dan konsultasikan, dan juga nanti kami dengan teman-teman penggerak juga bisa bantu dengan para mentor, para coach yang ada di penggerak, bisa bantu teman-teman pendamping di kecamatan, bisa undang kami bantu untuk mendampingi. Nanti Coach Wulan akan ada timnya tuh, banyak timnya yang juga sudah tergabung di PPS OKOC. Kemudian nomor 4 akan ada perizinan. Saya juga sudah dengar bahwa di DKI akan mempercepat dan membantu Bapak Ibu semua dapat izin usaha mikro dan kecil. Jadi belum perlu Bapak Ibu bikin PT atau CV karena biayanya cukup besar. Jadi izin ini gratis, izin usaha mikro dan kecil. Jadi ikuti terus langkah-langkahnya. Lalu nanti izin-izin lain menyusul, izin edar, izin halal, dan lain-lain. Dan langkah kelima, pemasaran. Bapak Ibu akan dibantu pemasarannya, dan di Jakarta Barat sendiri ikut acara ini bakal ada nanti bergeser menjadi bazar online. Ya, semua sekarang serba online, dan kami ini apalagi kebetulan hari ini oleh Coach Wulan. Coach Wulan ini di PPS OKOC punya namanya marketplace. Kalau Bapak Ibu sering dengar marketplace Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, Ibu Wulan sendiri punya nih, namanya kulaku.com. Nanti mungkin Coach Wulan bisa sampaikan. Kulaku, maksudnya terinspirasi supaya barang kita laku. Tapi lakunya pakai Q ya, kulaku.com. Jadi bisa jualan di tokonya Coach Wulan. Kemudian nanti ada pencatatan keuangan, akses permodalan kita udah kerjasama dengan Bank DKI. Jadi Bapak Ibu yang butuh tambahan permodalan bisa mengajukan ke para pendamping, tapi harus ikuti dulu langkah ke-1 sampai ke-6 supaya mudah mendapatkan akses modalnya. Kemudian ini saya berikan tips bagaimana bisa bisnis kita bertahan secara cepat aja. Tips pertama, sikap kita harus transparan. Sampaikan kondisi kepada semuanya, apalagi sekarang jadi binaan di Jakarta Barat, jadi kondisi bisnis Bapak Ibu semua, sampaikan apa adanya kepada para pendamping, para kasatpel yang ada di kecamatan, tentang usaha kita seperti apa, kondisinya bagaimana, dan kalau ada tim kerja, tim karyawan, juga libatkan mereka. Ya, supaya ada ide baru nantinya, bagaimana di tengah pandemi ini bisnisnya bisa tetap jalan. Lalu yang kedua, terbuka untuk perubahan besar, karena mau tidak mau ada kebutuhan-kebutuhan baru yang kita bisa penuhi nantinya, menjual produk kita supaya bisa diserap oleh masyarakat. Misalnya Bapak Ibu jualan restoran, warung makan ya, rumah makan, tapi nggak bisa orang makan di sana. Sekarang mungkin minggu depan udah boleh, tapi masih 50% masih dibatasi, tapi bisa kita jualannya lewat
online dengan delivery. Jadi makanan siap sajinya dikirim ke rumah, atau makanan beku, ya, frozen food sekarang juga. Terus atau berjualan berjualan masker, membuat alat-alat pelindung diri untuk tim medis dan lain-lain, asal memenuhi kesehatan. Nah, itu juga peluang karena ada kebutuhan. Kayak sekarang tadi kita ada yang mau mencoba meretas Zoom meeting kita dari orang Rusia. Nah, itu ada juga sekarang konsultan-konsultan IT yang membantu setting security-nya supaya lebih aman aset teknologi kita. Nah, lalu temukan ide baru, ya. Kita kerja di rumah tapi ini banyak merubah keinginan menjadi kebutuhan. Jadi kalau dulu menaruh makanan-makanan beku di kulkas hanya keinginan aja karena kita bisa kapan aja beli, tapi sekarang menjadi kebutuhan. Kulkasnya harus diisi makanan cadangan. Nah, itu Bapak Ibu bisa menjual makanan frozen food. Idenya bisa dijalankan karena sumber dayanya ada. Sumber dayanya apa aja? Kayak kita bergabung di Jakpreneur ini sumber daya. Karena di situ ada para pendamping, para kasatpel, apalagi Ibu Silvi aktif sebagai Kepala Sudin di PPK UMKM ini, aktif mendampingi para UKM, mengontrol langsung UKM-nya. Nah, itu sumber daya. Jadi manfaatkan, cari ide baru, konsultasikan dengan mereka. Kami juga siap bantu. Ya, karyawan kita juga sumber daya kita. Dan kemudian investasikan waktu kita, waktunya buang cuma. Jadi manfaatkan waktunya dengan baik. Mungkin dulu ada PR-PR nih yang belum diselesaikan. Nah, bisa diselesaikan. Misalnya dulu belum punya Instagram. Nah, sekarang selesaikan, harus punya Instagram. Dulu nggak aktif di marketplace. Jualan di marketplace, silakan. Sekarang aktifkan marketplace-nya. Sosial media dulu hanya untuk komunikasi, ngobrol doang. Nah, sekarang manfaatkan untuk bisa jualan online. Tingkatkan kemampuan kita supaya punya keterampilan baru. Keterampilan, misal kita jualan makanan, cari menu-menu baru yang menarik, kita belajar. Bisa belajar lewat YouTube dan dari para chef atau para mentor yang kita punya kenal. Lalu ini saya sebut ada tangga pelanggan setia. Jadi kalau di masa pandemi ini mau nggak mau kita jualannya ke pelanggan yang udah kenal kita, ya. Ibu nggak usah khawatir, ceritakan semuanya, ceritakan produk kita apa, kita jualan apa, sampaikan supaya mereka mau beli. Pasti insya Allah mereka akan beli. Jadi yang pertama target itu adalah calon pembeli kita, calon pelanggan kita. Kalau kita punya produk, wah kira-kira siapa yang mau beli? Nah, kita tetapkan targetnya. Kalau kita pasang papan nama di depan rumah kita, nah artinya target kita adalah tetangga terdekat kita, tetangga yang lewat rumah kita. Jadi dia tahu apa sih yang kita jual. Ya, jadi ada papan namanya atau spanduk aja, ada tulisan kita jual apa. Kita masuk ke GoFood, nah kita tahu targetnya adalah pemakai yang mendownload aplikasi GoFood. Nah, itu tetapkan targetnya. Sesuaikan produk kita dengan target kita. Nah, lalu kita naik ke tangga berikutnya, itu pelanggan. Tapi sebelum pelanggan tuh ada pembeli. Pembeli, apa bedanya pembeli dengan pelanggan? Kalau pembeli mungkin baru satu kali dia beli. Ya, kalau pelanggan itu udah lebih dari 2 kali beli. Jadi kalau udah 2 kali beli, dia jadi pelanggan. Jadi jangan bilang baru sekali beli, ibu bilang jadi pelanggan. Nah, caranya bagaimana untuk meningkatkan dia dari jadi pelanggan? Nah, paling penting ibu komunikasi. Jadi kalau bisa punya nomor teleponnya, punya WA-nya, tanya WA-nya. Nanti komunikasi kalau ada produk baru, ada yang ibu mau tawarin khusus, bisa WA dia, bisa SMS dia. Sehingga mereka datang lagi untuk membeli. Nah, itu baru disebut pelanggan. Nah, naik ke atas adalah tangga ketiga, member. Pelanggan kita tawarkan untuk jadi member, supaya dia lebih mengikat, supaya dia terus-menerus berhubungan sama kita. Kalau kita ke minimarket kan suka ditanya, kartu membernya ada nggak? Kalau ada kartu member, ada poin, misalnya ada bonus tambahan apapun, yang sehingga mereka menarik gitu buat mereka belanja di kita. Nah, buat seperti itu. Nah, lalu yang keempat di atas, nah ini pelanggan fanatik. Pelanggan fanatik itu yang apa aja dibeli sama dia. Kita tawarin satu, dia mau belinya 2, maunya beli 3. Terus kita
ada masalah sama dia dibantu. Dia nggak mau toko kita tutup, dia nggak mau kita bangkrut. Nah itu namanya pelanggan yang fanatik. Malah dia ngejualin produk kita, malah dia ngebelain produk kita. Nah Bapak Ibu harus bangun nih, pelanggan fanatiknya siapa. Nah dari sekarang, karena orang-orang yang sukses melewati masa wabah pandemi ini, mereka bisnisnya sukses karena apa? Mereka punya pelanggan-pelanggan setia. Mereka nggak mencari pelanggan baru, nggak mencari pembeli baru, tapi yang mereka cari adalah melayani pelanggan lamanya, sehingga pelanggan lama ini tahu produk kita dan malah dapat ide dari mereka. Kamu bikin ini aja, nanti saya bantu jualin. Nah, dia yang jualin. Nah, jadi ini penting untuk membangun ini. Nah, berikutnya saya mau kasih tahu tentang bagaimana jualan online-nya. Jualan online-nya sekarang, saya kemarin hari Minggu lalu sempat diskusi sama Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Ini Bapak Dian Martin. Bapak Dian Martin ini tokoh nasional, Ketua Asosiasi Digital Marketing Indonesia, dan ngasih tipsnya. Katanya kalau UMKM jualan online yang paling sederhana, paling gampang ya lewat WA. Lewat WA, karena di WA itu coba Bapak Ibu lihat WA-nya ada berapa kontaknya. Ya, ada berapa banyak kontaknya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kita menawarkan produk kita. Tapi sebelum menawarkan, langkah pertama tipsnya, harus tahu dulu produk yang kita mau jual apa, manfaatnya apa, khasiatnya apa, bahan dan kandungannya di dalam produk itu apa, sehingga kita benar-benar menguasai apa yang kita jual. Jadi bisa ngomongnya, bisa promosinya. Jadi tahu kelebihan kekurangannya. Nah, ini butuh para pendamping untuk mengkurasi. Jadi teman-teman pendamping bantu mengkurasi produknya sehingga tahu produk ini layak dijual dan seperti apa nanti bicaranya. Dan kumpulkan pengalaman testimoni pelanggan. Misalnya kita jual ke Ibu Sudin, Bu Silvi kita jual jilbabnya dipakai oleh Bu Silvi, minta testimoni. Bu Silvi bilang, misalnya bilang, oh enak, jilbabnya nyaman dipakai, nah tulis, dan itu disebar, kirim fotonya, nih ada testimoni dari orang-orang yang peduli sama UMKM, yang dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa membangun kepercayaan kepada kita. Nah, langkah kedua, cari sumber pelanggan sebanyak mungkin. Nah, makanya yang tadi saya sampaikan, kita ada WA. WA kita pasti banyak. Kita punya grup-grup WA pasti banyak juga. Nah, ada dari keluarga, teman, komunitas, sosial media. Nah, manfaatkan mereka untuk tawarkan produk-produk kita. Tapi jangan tawarkannya langsung jualan, bahasanya jualan. Nah, ini ada yang namanya promosi produk. Nah, promosi produk itu bagaimana kontennya, isi dari yang kita tawarkan. Jangan melulu isinya langsung to the point jualan, tapi misalnya kita jualan bir peletok. Nah, kita sampaikan kenapa sih bir peletok itu bagus, kenapa kita harus minum bir peletok. Khasiatnya apa? Bagaimana cara membuat bir peletok sehingga cara buatnya aja sehat. Sejarahnya bagaimana bir peletok yang khas Jakarta ini. Sehingga orang baru tahu, oh seperti ini, akhirnya mereka menarik, tertarik mau beli. Jadi kita jangan jualan, ayo beli bir peletok langsung, jangan. Jadi ada promosinya, ada konten copywriting yang bagus. Nah, jadwal promosinya kapan? Jadwalnya kalau di sosial media itu katanya pagi tuh, pagi-pagi sebelum jam 9 orang belum sibuk, bisa kita promosikan. Kita kirim apa yang bisa membuat mereka tertarik. Kedua, pas siang hari, pas saat makan siang, istirahat. Ketiga, mulai sore sampai malam itu pada saat di rumah mereka senang untuk membaca-baca, membuka-buka handphonenya untuk mereka menerima pesan dari kita. Nah, tips keempat, jalin kerjasama dengan teman-teman. Ini ada 90-an lebih peserta meeting ini. Nah, itu coba saling kenal. Siapa tahu ada yang mau jadi reseller. Jadi belum ada yang masuk ke Jakpreneur ini belum punya produk, ada yang belum usaha, ada, tapi dia punya passion atau apa, punya semangat untuk jualan. Nah, bisa tuh ditawarin untuk jadi reseller kita. Ya, bangun komunikasi lewat grup WA, tawarkan jadi reseller. Reseller itu menjual kembali produk kita, ya. Dropshipper itu juga dia jual pakai mereka yang jualan, tapi nanti kita yang ngirimin. Ya, sekarang gampang, jasa pengiriman, paket-paket itu semua mudah sekarang. Jadi kita buka jalur penjualan lain. Nah, yang terakhir kita harus follow up.
semuanya. Jadi kita harus lebih kenal dengan pelanggan kita. Jadi jangan berhenti. Kalau sudah ada satu pembeli, jangan berhenti. Harus terus di follow up, ditindaklanjuti, di TL, ditindaklanjuti. Jadi WA-nya, SMS-nya itu di follow up, disapa, walaupun sekedar selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar. Mereka senang. Ingatkan bahwa mereka udah pernah beli sama kita, supaya mereka ingat, oh ya, nanti mau beli lagi sama kita. Kemudian berikan penawaran khusus, kasih bonus, terus berikan waktu yang terbatas, misalnya hanya 3 hari ini ada bonus tambahan setiap pembelian ini. Nah, itu lakukan negosiasinya. Itu dari saya, ini kesimpulannya bahwa di era work from home, masa pandemi ini, kalau Bu Kasudin tuh nggak pernah work from home, Bu ya, jadi work from office terus, WFO terus. Ya, karena pengabdian kepada masyarakat nih. Kita doakan Bu Kasudin dan teman-teman di dinas sehat semua dalam mengabdi. Nah, kita ada peluang baru. Insya Allah selalu ada peluang baru di tengah krisis ini. Ada kebutuhan-kebutuhan baru, ada gaya hidup baru yang lebih sehat, sehingga ada peluang baru. Masker, ya seperti ini saya selalu siap. Ada masker, ada hand sanitizer, ya kita siapkan terus. Nah ini bisa jadi peluang baru, ya gaya hidup baru. Kemudian ada work from home, akhirnya kita banyak belajar. Ya, ikuti Zoom meeting kayak gini, ikuti seminar online, pelajari keterampilan baru, kumpul bersama keluarga, manfaatkan dengan baik. Nah, silaturahim, OKOC, Jakpreneur, kita saling silaturahim, gunakan teknologi aja. Saya bisa, Bu, nanti di WA ya, Bapak Ibu semua bisa WA saya, SMS saya, kita silaturahim melalui teknologi, sehingga insya Allah ada perluasan rezeki, makin diluaskan, dan panjang umur. Mungkin itu Mbak Feby dari saya. Kita insya Allah bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iim. Cukup padat ya agendanya ya Pak ya untuk waktu yang singkat karena nanti memang ada ilmunya sendiri. Bagaimana sih cara kita mempromosikan produk, memilihnya. Tidak akan mungkin tercover dalam beberapa menit sekarang ini, tapi jangan khawatir karena dari Jakpreneur, dari OKOC Indonesia, Hire Academy, nanti setelah webinar ini juga akan terus melakukan bimbingan. Jadi sekali lagi mungkin saya mau highlight yang diucapkan oleh Kang Iim, kita nggak usah menunggu sampai kita jago misalnya jago Instagram, jago foto untuk masukin ke Tokopedia, segala macam. Kita bisa mulai dengan hal yang paling sederhana adalah dengan lewat WhatsApp. Nah, status di WhatsApp juga bisa digunakan untuk update produk-produknya. Tapi jangan sampai kita hanya jualan saja. Nanti kita selang-seling, jadi antara statusnya jualan produk, ataupun juga misalnya memberikan informasi atau biasanya apa sih kita motivasi harian gitu supaya orang-orang yang baca pun akan senang dengan status kita begitu. Selanjutnya kita akan persilahkan Mak Ulan sebagai coach juga nih untuk memberikan tips-tips bisnis di era pandemi ini. Silahkan Mak. Kang Iim, terima kasih banyak atas tadi yang sudah diberikan. Mbak Wulan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, Bu. Kita sudah bisa hadir berbagi. Maaf tadi saya sampai nggak sebutin Mbak Wulan karena memang nggak kenal nggak sayang, tapi sekarang udah kenal jadi sayang ya. Terima kasih Kang Iim, Mbak Wulan untuk berbagi ilmu buat para pelaku saya. Silakan Mbak Wulan. Ya, terima kasih Bu Kasudis dan Mbak Feby, Pak Iim, salam hormat semuanya buat senior-senior saya, terutama Pak Iim ya. Nah, sekarang saya udah kenal dengan Ibu Kasudis, jadi nanti kita bisa lebih dekat lagi ya Bu ngomongin UMKM nih, karena kesamaannya adalah saya juga senang ngomongin UMKM gitu. Nah, saya terima kasih waktunya, dikasih waktu untuk bisa share dengan semua teman-teman di khususnya pelaku usaha di Jakarta Barat. Ya, Mbak Feby juga terima kasih sebagai host yang keren banget ya. Dikasih waktu berapa menit saya aja? Enggak sih, saya sebentar aja, cepat juga dan hampir mirip dengan Pak Ketum OKOC, Pak Iim ya. Cuma saya akan bahas lebih dikit detailsnya.
Nah, ini teman-teman, kita kan sekarang di pandemi ya. Di pandemi itu kita sebagai yang punya usaha harus tahu dulu. Karena kan sekarang pastinya semua merasa usahanya mandek. Ini hampir semua saya ketemu sama teman-teman atau binaan-binaan saya itu pada curhatnya usahanya mandek di era pandemi ini. Ya, memang ya karena qadarullah, karena pandemi semua bisnis mandek, tapi tidak hanya di Indonesia. Ini tadi dipresentasikan juga oleh Pak Iim, ini sudah mendunia. Nah, tapi kita sebagai pelaku usaha tidak boleh stres ya. Tadi kalau ada tipsnya Bang Sandi, kita harus cepat move on, kita harus antisipasi, kita jangan panik. Nah, jangan paniknya bagaimana? Kita harus tahu informasi. Informasinya adalah salah satunya kita harus tahu usaha apa yang menjanjikan di era pandemi. Tadi kalau Pak Iim bilang kita harus melihat peluang, nah kita berusaha melihat apa sih peluangnya di era pandemi itu. Nah, kalau kita ngelihat di sini, ini berdasarkan survei ya, usaha yang bagus ketika di pandemi itu adalah makanan, kesehatan, ya. Kemudian farmasi dan media. Media itu digital marketing. Jadi teman-teman, kalau udah usaha di food, berarti udah benar langkahnya ya. Di food and beverage udah benar. Makanan dan minuman udah benar. Kalau usahanya di kesehatan dan farmasi, sekarang sudah benar juga. Karena sekarang itu lagi tren, apalagi sekarang kita mau menghadapi new normal. Kalau menghadapi new normal, berarti sekarang itu sudah menjadi kebiasaan memakai masker, memakai hand sanitizer dan lain-lain. Dan kita kalau kita berbisnis di era yang kesehatan, misalkan jamu-jamuan dan lain-lain itu sudah benar. Ya, kemudian ada lagi yang trennya bagus di era pandemi itu adalah media atau digital marketing. Jadi teman-teman yang punya keahlian IT, digital marketing dan lain-lain, coba sekarang dalami lagi. Karena ini akan menjadi usaha yang sangat menjanjikan, ya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lah, kalau saya usahanya jasa ini apa ya, misalkan salon, jasa yang tidak berhubungan tadi disebut oleh saya, seperti apa jadinya? Nah, makanya kita akan bahas, kita harus benar-benar lihat peluang dan melihat kompetensi kita, ya. Next. Sebentar. Nah, Jadi, apa sih macam-macam usahanya? Ini sebagai contoh, ya list contoh saja. Misalnya kuliner. Tadi saya bilang kan salah satunya kuliner. Berarti Bapak Ibu sudah benar usahanya. Ya, tinggal nanti diperdalam seperti apa kulinernya. Jadi kita nanti akan lihat atau pelatihan-pelatihan kuliner atau pendampingan kuliner apabila sudah masuk ke dalam tahap pelatihan. Baru kan nanti ada pendampingan. Tahap kuliner, bisnis kuliner ini seperti apa? Ini yang harus dijajaki atau diperdalam ya, supaya benar-benar Ibu usahanya lebih maju. Freelance ini sekarang menjadi tren karena kemarin banyak orang beralih ke freelance karena banyak perusahaan yang melakukan PHK, ya. Jadi balik lagi, keahlian ibu bapak dilihat, strong ibu di mana, skill ibu apa. Jadi sekarang skill bisa menghasilkan uang, ya. Misal guru piano online, guru ibu pinter di mana, matematika bisa menjadi guru matematika privat, online dan sebagainya. Translator ya, translator berbagai macam bahasa. Ini
ternyata akhirnya menjadikan bisnis yang menjanjikan. Dulu orang menganggap translator ya hanya orang yang mau ngurusin skripsi dan lain-lain. Nah, itu menurut saya hanya orang-orang tertentu. Tapi sekarang semua teman-teman saya lihat ya yang pintar bahasa Inggris sekarang beralih menjadi translator, dan itu ternyata menjanjikan, apalagi ketika ibu punya jaringan yang luas. Jasa ketik, nah ini jasa ketik jangan main-main ya. Bagi teman-teman yang bisa mengetik cepat, kemudian yang lulusan sekretaris dan lain-lain, kemudian jadi ibu rumah tangga, ini bisa kembali dites lagi ya pengalaman dan keahliannya. Karena jasa mengetik ternyata bisa menjanjikan bisnisnya. Kemudian tadi saya bilang media atau digital marketing. Sekarang ya posisi admin atau content creator sosial media itu dicari banyak orang. Kenapa? Karena semua orang tumplek-blek di digital marketing untuk jualan online. Nah, kita itu kan banyak kelemahan kita itu yang saya lihat ya, karena saya udah kemana-mana juga. Kelemahan kita itu UMKM-nya tidak melek digital marketing, ya. Jadi masih konvensional, masih ngomong bicara di WA atau kalau nggak di WA grup Facebook, atau juga cuma di jualan di depan rumah. Nah, menurut saya dengan adanya era pandemi ini kita harus berpikir cepat, ya. Kemudian kita melihat pasarnya itu kan sekarang orang karena nggak boleh bepergian sehingga semuanya beli dengan online. Nah, jadi mau nggak mau ibu harus berjualan online. Kalau berjualan online berarti ibu harus cakap ya, atau harus pintar bagaimana mengelola toko-toko ibu yang nanti ibu create di marketplace atau di Instagram atau di fanpage Facebook dan sebagainya. Karena kalau toko yang nanti kita buat ya, toko produk kita yang di online itu memang harus menarik ya. Karena kalau nggak menarik orang nggak mau lihat. Karena kan orang melihatnya dari sisi online saja. Nah, kalau orang melihat dari sisi online berarti yang dilihat apa? Adalah penampilan produknya, penampilan tulisannya, penampilan feed-nya itu kalau di Instagram. Nah, ini memang akhirnya banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih gaptek. Ketika gaptek, sehingga perlu jasa admin konten kreator. Nah, ini biasanya memang ibu-ibu milenial sih yang canggih ya bermain sebagai konten kreator di sosial media. Nah, tapi jangan lupa, jangan keasikan cuma chatting-chatting di sosial media. Tadi yang seperti Pak Im bilang, sekarang yang tadinya cuma iseng, cuma cari teman, cuma ngerumpi di sosmed, itu ditinggalkan, jadilah keahlian yang menjadi produktif, yaitu menjadi admin atau konten kreator di sosmed. Terus yang ketujuh, bahan pokok. Ya, bahan pokok atau warung sembako itu sekarang jadi tren ya, karena orang sekarang yang didahulukan adalah makan. Nah, kalau ibu mau jualan kuliner pun atau makanan, saya menyarankan jualan juga lah yang makanan berat. Karena nanti ke depan itu saya baca, ke depan itu kita akan benar-benar menggunakan media digital marketing ini untuk kebutuhan kita, menjadi lifestyle, ya, menjadi lifestyle kita. Jadi orang nanti pesan sayur sop aja online. Kemudian apa istilahnya, pesan masakan-masakan juga online. Jadi memang frozen itu akan menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dijual, ya. Kemudian guru online tadi saya udah bahas ya. Jadi guru-guru online kalau memang ibu punya keahlian sebagai apa tadi piano, guru bahasa Inggris atau guru apa
ya pokoknya guru online ya, private itu memberikan online itu, pengajar juga, pengajar-pengajar UKM itu juga laris bener ya sekarang, dipanggil ke sana ke sini, itu bisa juga menjadi bahan penghasilan. Healthcare juga begitu ya. Jadi kalau healthcare itu adalah di bidang kesehatan. Jadi ada teman saya yang tadinya berbisnis baju, karena bajunya turun konveksi, dia beralih menjadi masker, kemudian peralatan-peralatan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi memang hal-hal seperti itu yang kemudian dicari oleh orang. Jadi Bapak Ibu, tip berbisnis di era pandemi ini sebenarnya satu ya, niat kita. Yang kedua, kita kembali melihat skill yang ada di diri kita. Nah, skill yang ada di diri kita itu seperti apa? Kalau tadi yang saya bilang ibu bisa masak, ibu bisa harus mulai ganti usahanya kuliner. Ibu bisa yang ngetik, ibu jadi jasa pengetik. Ibu pintar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, ibu bisa menjadi translator dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah melihat peluang, dan yang kedua kita harus mengupgrade skill kita terus. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi jangan bingung ya. Apa sih tips bisnisnya di era pandemi ini? Ya pertama jangan bingung tadi saya bilang. Kemudian kita harus segera move on. Kita susun rencana ke depan seperti apa. Yang pasti kita harus melakukan penghematan atau menabung ya, karena di zaman yang sekarang ya, saya rasakan sendiri sulit sekarang mencari uang ya, sehingga tidak boleh menghambur-hamburkan uang. Misalkan ibu punya modal nih, oh saya baru dapat arisan, udah langsung dapat modal. Nah ini, tapi ibu belum punya keahlian apa-apa. Saya sarankan jangan dulu. Ya ibu ikut pelatihan dulu, pelatihan-pelatihan gratis seperti ini, menurut saya bagus sekali yang dilakukan di Jakarta Barat, Jakarta Timur ya, yang dilakukan Jakpreneur ini atau OKOC itu sangat bagus. Jadi ibu ambil dulu semua ilmunya, kemudian ibu baru susun rencana ibu mau ngapain. Ya, kalau saran saya keahlian dulu ibu di-upgrade keahliannya, baru kita menyusun rencana untuk melakukan usaha. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau usaha itu kita harus punya skill, Bu. Ya. Kalau kita tidak punya skill nanti dibohongin orang, ya. Dan kita tidak menguasai. Nah, ini pengalaman saya, ya saya punya binaan. Dia pernah jadi tukang jahit gitu. Sehingga dia buka konveksi, nggak tanggung-tanggung dia buka konveksi. Sebentar. Oke, jadi dia nggak tanggung-tanggung karena dia merasa punya modal, dia buka konveksi, ya beli mesin jahit, ngerekrut tukang jahit dan sebagainya. Padahal dia tidak punya keahlian di situ. Nah sehingga ketika tukang jahitnya mogok atau ada masalah, tutup usahanya. Ya, nah ini yang jadi masalah. Ya, jadi jangan pernah memberikan usaha kita kepada orang lain, apalagi kita tidak ahli di bidangnya. Nah, jadi melakukan penghematan dulu ya Bu, kita lihat dulu pelatihan, baru kita nanti bertanya pada mentor kita usaha apa yang cocok, baru kita jadikan uang tabungan kita itu bisa menjadi modal. Nah, syarat paling atau bisnis paling mudah itu adalah berbisnis online. Yang paling mudah lagi adalah jadi reseller dulu. Ya, kenapa saya bilang jadi reseller dulu? Ya reseller dengan produksi sendiri tentunya berbeda ya. Jadi kalau reseller kita menjual barang orang lain tanpa modal, tanpa risiko. Kalau kita sebagai pewirausaha pemula, saya pikir selain nanti ibu bapak menambah skill di OKOC atau di Jakpreneur, saya sarankan menjadi reseller dulu, baru menjadi produsen. Kenapa? Karena kalau produsen itu ada risikonya. Ibu harus punya tempat, ibu harus merekrut orang, ibu harus punya aset dan sebagainya. Jadi ini memang
harus hati-hati memilihnya dan harus benar. Yang terakhir adalah perkuat kolaborasi atau jaringan. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu. Ini ada hampir 92 yang join dalam training ini. Saya pikir ini adalah jaringan. Ya, ini adalah wadah kita untuk pemasaran, informasi dan sebagainya. Jadi semua komunitas-komunitas atau informasi-informasi seperti ini harus terus diikutin, harus terus dijaga karena suatu saat pasti akan ada manfaatnya bagi kita. Misalnya kita jualan apa, kita share ke teman-teman kita sendiri, itu yang pertama, nanti baru kita bisa merangsek keluar ya. Dan saya tadi juga udah disampaikan oleh Pak Iim, di komunitas saya itu ada marketplace lokal ya, jadi kita bisa pakai marketplace itu. Teman-teman juga bisa pakai juga, nggak ada masalah ya, nanti hubungin saya aja. Nomor telepon saya udah tahu, belum ya, 0812 WA saya ya, 0812 9140 4830. Jadi teman-teman kalau mau nanya mengenai kulakunya bisa hubungi saya juga. Nanti saya bisa langsung hubungkan ke admin untuk kemudian nanti teman-teman yang sudah punya produk bisa di-upload di situ. Gratis ya, untuk ini hanya masuk biaya administrasi saja 50.000. Jadi kita tidak memungut biaya yang mahal-mahal. Oke, dari saya kayaknya sekian deh Mbak Feby. Ada lagi nggak ya next berikutnya? Oke, Mbak Wulan, sudah selesai slide-nya? Saya cek, kayaknya ya udah. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Mak. Ada yang tanya nomor handphone ya, Mak? 0812 9140 4830. Oke, silakan dicatat. Nanti bisa langsung kontak ke adminnya untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut ya. Alhamdulillah, Mbak Wulan terima kasih banyak. Pemaparan tipsnya praktis banget dan pas banget memang sama kondisi kita sekarang. Nggak muluk-muluk ya, Mak. Ya, betul. Jadi, Feby highlight lagi tadi penjelasan dari Mbak Wulan. Pandemi itu memang istilahnya banyak, ada beberapa pintu yang ketutup, tapi kita harus tetap luas, kita cari potensinya. Di mana pintu-pintu lain yang kebuka. Misalnya ada salah satu teman saya dulu, dia itu adalah penjahit, tapi penjahit dalam kondisi sekarang ini kan orang juga pada malas keluar ya. Waktu lebaran pun juga pada nggak beli baju lebaran, pada nggak jahit lebaran gitu. Akhirnya kemudian dia beralih jadi kuliner, bikin sop tom yum yang memang ternyata bagus penjualannya. Tak hanya di situ, pandemi itu kita punya waktu lebih banyak. Jadi sekarang harus makin rajin, naik kelas, jangan takut sama teknologi, karena memang kunci bisnis sukses sekarang ini adalah pintar melakukan bisnis secara digital, gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga akan menyapa teman-teman di Facebook OKWC Indonesia. Halo teman-teman, sebelum kita akan memasuki sesi tanya jawab, teman-teman nanti bisa chat juga pertanyaannya apa, atau bisa juga nanti raising hand, nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, kita ada video dari Sudin PPK UKM Jakbar, yaitu video Jakpreneur. Silahkan. Belum ada. Apa nih? Kamis untuk mahal koperasi gimana nih? Kamis. Dari bergaul, dari temennya jualan martabak.
Tapi teman saya itu jualannya martabak yang ukuran besar ya, yang ukuran 22 cm. Itu saya berpikir seandainya saya pengen jualan, saya ingin menciptakan yang ukuran kecil. Jadi ukuran kecil itu kan yang 12 cm untuk kan dari anak-anak bisa masuk harganya gitu. Kalau yang gede kan gitu. Itulah istilahnya banyak duit juga. Akhirnya saya menyuruh istri saya suruh belajar cara nyetak apa. Awalnya saya jualan di depan rumah di kampung di Purwokerto sana di Lombok. Dari kampung saya pindah lagi ke pasar kecamatan, masih di daerah juga sih sana. Dari pasar kecamatan terus saya pindah ke Jakarta, coba-coba di Jakarta. Masuk jadi itu saya jadi orang lah, jadi pengrajin perhiasan. Bosnya punya toko emas, terima order pesanan, saya yang bikinnya. Setelah jualan di Jakarta, saya yang bikin adonan, saya yang ngeluarin gerobak. Istri jualan mulai jam 12 siang. Akan nama saya. Ya, demikian video dari Jackpreneur tentang salah satu mitra binaannya ya. Gimana dia sukses sekarang untuk membangun brandnya di martabak Cimpluk. Oke, sekarang kita akan lanjut langsung di sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Penanya pertama dari Vivo 1718. Vivo 1718, silakan Mbak. Maaf nggak ada namanya nih. Halo Mbak Vivo 1718. Mau bertanya apa Mbak? Silakan. Kita cuman punya 3 kesempatan untuk para penanya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Muhammad Amiruddin, silakan. Oke, kita lanjut langsung ke Mas Muhammad Amiruddin ya. Oke, next lagi kalau begitu. Kita akan lanjut lagi kepada Legawati Sunjaya. Silakan. Halo. Oh ya, silakan. Halo. Mohon teman-teman yang sudah raise hand untuk bersiap. Oke, pertanyaannya juga boleh mau via chat. Oke, kita akan menanti 2 pertanyaan ya. Boleh ke Pak Iim, Kang Iim, boleh ke Maulan, ataupun juga ke Ibu Selvi. Halo. Ya, silakan. Saya mau tanya dong, Bu. Silakan. Bagaimana caranya kalau mau daftar online? Kayaknya untuk sekarang ini sulit benar untuk daftar di online. Oke, daftar online tuh apa tuh Pak? Apakah marketplace Tokopedia atau Instagram atau Grab? Kalau di Grab gimana? Oh, kalau di Grab.
Sudah pernah dicoba, Pak? Saya belum pernah coba. Oke, kalau di Grab itu dia ada beberapa persyaratannya seperti cetak spanduk, cetak menu, lalu Bapak foto diri di depan spanduk dan juga di depan menunya. Jadi kalau Bapak lihat ke websitenya Grab, itu ada persyaratannya khusus dan setahu saya verifikasinya tuh nggak lama, bisa 3 hari juga sudah bisa diverifikasi kalau memang sudah lengkap gitu. Dan Grab memang cara yang sangat bagus buat membantu penjualan karena sekarang kan orang-orang tidak mau jalan-jalan ya, jadi pastinya ke online gitu. Baik, demikian ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Kepada Pak Iim, bagaimana cara untuk mengiklankan makanan kita di FB, Instagram, dan marketplace lainnya? Oke, rata-rata pertanyaannya ini banyak tentang marketplace ya. Oke, Pak Iim masih bersama kita kan? Ya. Oke, Pak Punten, tolong ini ada yang pertanyaannya. Ya. Baik, ya terima kasih pertanyaannya tadi bagaimana kita berjualan di marketplace. Daftarnya banyak ya, tadi saya ada beberapa contoh marketplace yang kita punya saat ini. Ada yang sudah, ini saya ketik nih, punyanya Mbak Ulan, ini namanya kulaku.com salah satunya. Mbak Ulan punya ini. Dan kita bisa juga manfaatkan marketplace yang udah ada di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ya. Dan itu semua yang mudah-mudah tuh, mudah-mudah. Kemudian Kulaku, kalau saya kasih lihat, saya share screen nih, nanti Mbak Coach Wulan bisa nambahin nih. Kulaku, nah ini Kulaku ini nih. Biasanya ini produk-produk lokal, ini kelihatan ya. Nah ini produknya lengkap nih, kategorinya apa? Ada lengkap. Terus sistem pembayarannya apa? Ada lengkap nih. Ada payment-nya bisa lewat bank, lewat Indomaret, ada Alfamaret, ada pengirimannya lengkap, JNE, Tiki, antar aja udah ada, Sininja ada. Ya ini pembayaran lewat bank-bank ya. Jadi sekarang mudah sekali sebenarnya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar, dan untuk makanan juga semua ada menu makanannya. Jadi kalau yang tadi Ibu yang pertama tadi bilang kalau GoFood, Grab susah katanya. Memang mereka agak ketat ya, karena banyak sekali. Saya pernah juga komplain ke Gojek, katanya banyak yang antri. Jadi memang gratis pendaftarannya, tapi mereka juga menseleksi, mengkurasi juga. Jadi Bapak Ibu juga harus pastikan produknya bagus, layak. Dan tadi Mbak Baby bilang harus dipasang papan namanya di depannya, minimal ada kayak spanduk kecil, ya ada tulisan kecil, supaya nggak sulit untuk teman-teman drivernya mencari. Kemudian juga sebenarnya manfaatkan marketplace seperti Tokopedia, Kulaku ini, Bukalapak untuk makanan juga, karena makanan bisa ya, makanan, karena kalau misalnya kita makanan beku gitu atau makanan yang nggak bisa terlalu lama, kita bisa setting, kita mau hanya untuk wilayah Jabodetabek doang atau mau Jakarta Barat aja, itu bisa disetting, dan hanya jasa pengirimannya hanya melalui Gojek. Jadi Gojek itu ada GoSend ya, Grab juga ada Grab Delivery, lewat itu aja. Hari ini aja istri saya tuh mengirim paket parcel itu makanan ya, lewat namanya Paxel. Paxel itu PAXEL. Itu juga ternyata murah banget. Hanya kayak dari rumah saya ke Tangerang itu hanya 20.000. Saya cek pakai GoSend bisa di atas 60.000, 70.000. Jadi murah banget tuh Paxel. Jadi manfaatkan, atau ya kita bisa punya langganan ojek di rumah kita, tetangga kita mungkin yang bisa kita berbagi. Mungkin itu Bu Feby dari saya, mungkin Mbak Bulan bisa menambahkan.
Silakan Coach Si Bulan. Oke. Silakan Mbak Bulan. Ya, tadi pertanyaannya kan Pak Hamdan susah katanya daftar online gitu ya Pak? Sebenarnya sih nggak susah Pak, cuma memang karena mungkin banyak antrian sehingga admin-admin kayak di GoFood ya, pengalaman saya mendampingi teman-teman saya daftar di GoFood, memang mereka agak lama jawabnya. Tetapi kita harus punya triknya, misalkan kalau kita mau daftar di GoFood, kita harus tahu dulu apa yang mesti disiapkan, jadi nggak bolak-balik Pak. Contoh foto produknya, harganya, kemudian semua informasi yang nanti Bapak siapkan untuk langsung masuk ke GoFood. Harga juga, karena nanti kan langsung dipotong sama GoFood sekian persen. Nah kalau ke marketplace, itu semuanya harus juga Bapak siapkan. Kalau mau buka toko online di marketplace, itu dari nomor rekening, dari siapa penanggung jawab, foto, KTP, dan lain-lain. Memang agak ribet proses awalnya, tapi itu sebenarnya bisa dilakukan cepat gitu. Nanti kemudian dapat verifikasi, baru bisa jualan. Karena memang intinya adalah kita memang harus mulai hands on menggunakan teknologi saja Pak. Intinya itu. Nah kalau lebih mudah lagi, kulaku.com. Jadi ini bukan promosi ya, Pak Im terima kasih berkali-kali ngomongin kulaku.com. Jadi kita UKM yang ada di saya itu akhirnya buat UKM bikin marketplace sendiri aja deh gitu. Jadi kita kayak belanja di antara kita sendiri. Jadi kita masuk kulaku.com itu per kota ya, per wilayah, misalkan Jakarta, Semarang. Nah, ini kita udah ada di seluruh Indonesia. Jadi kadang itu udah ada Bogor apa gitu. Jadi tokonya itu udah per kota. Nah, jadi lebih enak ya. Kalau misalkan Bapak Ibu domisilinya di Jakarta, masuk nanti ke toko online-nya yang punya Jakarta. Kalau yang Bogor, masuk ke toko online-nya Bogor. Jadi bukan cuma toko online-nya saja yang masuk di situ, nanti Bapak pun ikut masuk dalam komunitas yang UKM yang ada di Bogor, jadi ikut ngobrol di sana karena kan dekat tuh domisili Bapak Ibu di sana. Jadi kayak kurang lebih seperti itu juga pergerakan kita itu di sini. Nah, alhamdulillah sekarang saya menambah teman banyak sekali, ada 90 orang. Ya, saya welcome jika mau juga ikut bergabung di kulaku.com untuk mengupload produk-produknya. Nanti ada timnya Pak. Jadi kalau Bapak gaptek di kulaku.com itu ada adminnya yang nanti ikut membantu mengupload. Jadi jangan khawatir kalau di kulaku.com Bapak bisa diuploadkan ya, asal Bapak lengkap, produknya bagus, kualitasnya bagus. Kemudian apalagi ya, ya semuanya bisa dibaca lah peraturannya dan sebagainya itu ada di Kulaku. Kalau di marketplace memang yang seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain itu kita harus pinter sendiri. Nah ini memang ada kekurangan dari kita yang memang belum bisa bikin desain yang bagus mengenai produk kita, itu menjadi suatu kelemahan ya. Nah, kalau di Kulaku itu bisa dibantu nanti sama adminnya karena setiap toko per wilayah itu ada admin yang bertanggung jawab. Demikian infonya Mbak Feby, Pak Iim. Ya, terima kasih banyak Maulan. Aduh, senang banget itu ya. Untuk urusan penampilan produk, walaupun produknya udah bagus gitu, tapi kan memang ada skill yang terbatas, kemampuan kita terbatas untuk pengemasan segala macam. Jadi akan sangat terbantu sekali kalau ada tim admin yang bisa bantu. Oke, di sini masih banyak pertanyaannya. Mohon maaf tidak bisa semua kami jawab, tapi nanti untuk teman-teman semua bisa bertanya lagi lebih lanjut di pelatihan dari studi yang selanjutnya, baik juga ke Jackpreneur ataupun ke Maulan juga, dan juga ke OKOC. Terakhir ada pertanyaan mungkin ini untuk Maulan ya. Saya mau bertanya, saya usaha handicraft, tapi memang ada beberapa industri kan yang turun banget ya dalam pandemi ini. Mau bertanya apakah dia harus pivot, ganti ke usaha lain seperti usaha makanan, atau saya tetap bertahan di handicraft? Silahkan, Maulan. Handicraft-nya apa ya? Karena ada yang handicraft-nya bisa maju di era pandemi ini, ada yang juga turun. Contoh begini, teman saya usahanya itu besek, tahu nggak besek?
ya, yang tempat dari basic itu kan kalau kita normal-normal aja kemarin kayaknya nggak ada yang nyari gitu ya. Nah, sekarang karena online, semua ingin menampilkan sesuatu yang natural, sesuatu yang bagus, sesuatu yang etnik gitu. Jadi ternyata basicnya dia itu laku keras gitu. Jadi akhirnya dia modifikasi sendiri, nggak cuma bisnis basic, dia bisnis kayak pernik-pernik segala macam untuk sekalian misalnya bikin parcel apa segala macam gitu. Jadi dia sebagai pelengkap misalnya kepada teman-teman yang bisnis lainnya. Contoh misalkan teman yang satunya bisnis kuliner, dia sebagai pelengkap wadahnya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi maksud saya Bapak Ibu harus cek dulu Bapak Ibu handicraftnya apa, ya. Harus melihat peluang yang ada. Jadi tadi yang saya bilang, contoh teman saya itu dia punya bisnis besek, ya, tempat yang dari rotan itu, anyaman itu. Karena bisnis pandemi ini, dia akhirnya berkolaborasi sama temannya sendiri untuk menjadi packagingnya. Jadi packagingnya itu dibuat sedemikian rupa cantik, etnik, kemudian difoto, diupload. Wah, itu laris ya. Nah, tapi kalau yang lainnya mungkin kayak bros, ya itu teman saya juga bisnis bros, bisnis tas itu memang agak menurun. Ya, jadi memang harus punya langkah-langkah antisipasi. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, antisipasi apa yang bisa kita lakukan selain kita tetap menghandle bisnis yang ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Kayak teman saya ada satu lagi juga bisnis handuk, ya, dia bikin handuk bordir. Karena pandemi ya orang karena perusahaannya banyak yang di PHK, pabrik-pabrik ya udah nggak pakai bordiran lagi kan gitu. Sehingga dia banting setir menjadi kuliner ayam geprek. Ya, karena dia bisa masak ayam geprek. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Feby. Terima kasih jawabannya ini ya singkat padat. Jadi walaupun handicraft tapi tetap dilihat dulu potensinya. Kadang-kadang memang apalagi ibu-ibu yang ada di rumah ya, udah susah sama urusan keluarga, mau cari tahu gimana sih potensi barang-barang yang kita jual di luar tuh ada yang mau beli nggak sih? Lebih banyak-banyak gaul. Caranya ikut banyak pelatihan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sesama UMKM. Oke, kita tutup untuk sesi pertanyaannya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih lagi untuk teman-teman yang telah hadir di sini. Kepada 3 narasumber kita, Pak Im Rusyamsi selaku Ketua Umum OKOC Indonesia, kepada Maulan, trainer dan juga Ketua PPS, kemudian kepada Ibu Silvi dari Kasudis PPUKM Jakarta Barat, Jakpreneur. Sebelum kita closing, ada penutup juga dari Ibu Silvi ya, Ibu. Terima kasih Mbak Feby. Terima kasih Kang Iim, Mbak Wulan, teman-teman semua para peserta online, pelaku UKM yang saya sayangi. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Zoom hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengusaha yang hebat, apa yang telah disampaikan oleh Mbak Wulan dan Kang Iim, supaya kita juga nyontoh seperti Kang Iim dan nyontoh seperti Mbak Wulan yang sudah oke. Kita jangan kalah semua teman-teman ya, walaupun kita online, ilmu kita dapati dari Mbak Wulan dan Kang Iim. Terima kasih banyak. Jangan selalu menyerah. Apa yang disampaikan oleh Mbak Wulan. Kita maju walaupun dalam kondisi pandemi. Kita harus sukses, kita harus tingkatkan ekonomi. Kalau ada kesulitan, datang ke Sudin, kita siap membantu. Kesulitan materi, Mbak Wulan dan Kang Iim tetap bisa membantu ya. Terima kasih banyak. Kang Iim, Mbak Wulan, ilmu yang diberikan mudah-mudahan diijabah oleh Tuhan. Selamat berkarya teman-teman semua, para pelaku UKM. Kita siap membantu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke, akhir sesi kita foto bersama terlebih dahulu ya. Para peserta mungkin bisa dibuka videonya. Acara ini live di Facebook, jadi bisa lihat langsung di Facebook. Nanti ada di YouTube juga ya. Iya, betul sekali. Oke. OKOC. Ini ada 3 slide, jadi kita 3 kali foto ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oh, yang ganteng si Randy. Oke.
Jak, Ini Bruna. slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Di slide yang ketiga. Oke, kita siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Selamat berkarya. Makasih Kang Iim, Mbak Wulan. See you. Ya, sama-sama Bu Kasudin. Terima Selamat kasih. sore semua. Sore. Makasih, Bu. Keluar ya. Banyak Ibu. Keluar ya. Salam. Kok nggak Di atas. Ada nggak?